Kenapa usus buntu ini kalau misalnya tidak ditangani dengan baik itu bisa berbahaya? Kalau misalnya tidak dilakukan pembedahan bisa sembuh nggak, Dok? Ya, jenis operasi apa saja yang bisa dokter lakukan dalam kasus usus buntu ini, Dok? Bisikin aja, bincang asik bareng Raja. Baik dokter, setelah operasi tadi kita berbicara ke pemulihan ya dok ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan pada saat pemulihan pasca operasi? Pemulihan di mana dulu nih? Pemulihan di rumah sakit atau pemulihan di rumah? Mungkin dua-duanya dokter. Ya. Kita berbicara dulu di sisi rumah sakit, baru nanti di sisi rumahnya seperti apa. Baik. Gitu. Untuk di rumah sakit ini sendiri tergantung dari kondisi pasien ya. Rata-rata dengan simple appendectomy, dengan manajemen nyeri yang bagus, ya, tentu dengan terapi obat-obatan, antibiotik, analgetik, anti nyeri, dan tentunya gizi yang sesuai, itu 3 hari kadang-kadang sudah cukup. Sudah cukup untuk rawat inap pasca operasi. Namun untuk kondisi tertentu seperti peritonitis yang harus dilakukan operasi yang laparotomi, lama rawatan mungkin akan sedikit memanjang ya, mungkin 4 atau 5 hari. Untuk tindakan laparoskopik mungkin juga sama ya, 2 sampai 3 hari. Yang perlu diperhatikan setelah pulang dari hari rawatan, yang pertama jangan lupa minum obat. Jangan lupa minum obat. Yang kedua, mobilisasi yang cukup. Mobilisasi yang cukup. Jadi kita bukan tidur, tapi memang kita berusaha untuk aktif. Banyak beranggapan bahwa habis operasi itu kalau bisa tiduran. Sebenarnya malah dianjurkan kita harus beraktivitas. Untuk mobilisasi ya, untuk mobilisasi. Tapi mobilisasinya juga mungkin masih dibatasi ya. Betul, kita sebut dengan mobilisasi yang bertahap. Mobilisasi bertahap. Selanjutnya yang ketiga itu jangan lupa perawatan luka. Perawatan luka. Yang keempat yang sangat penting nutrisi. Ya, terutama harus protein. Karena fase penyembuhan luka sangat dipengaruhi oleh protein. Jadi upayakan setelah keluar dari rumah sakit sampai di rumah, protein harus cukup. Dan banyak beranggapan bahwa setelah pulang dari rumah sakit itu bubur terus ya. Jadi tidak boleh. Justru harus protein, tidak boleh ditinggalin. Telur mungkin ya? Telur sangat bagus. Yang paling gampang dan mudah didapatkan di Indonesia, tahu tempe. Tahu tempe. Ikan gabus ya dok? Ikan gabus. Ikan begitu banyak ikan segar di Indonesia ya, ikan air tawar atau ikan air laut banyak tersedia. Protein hewani, daging. Jangan lupa tentunya yang mungkin serat dan buah juga wajib. Ya, wajib. Jadi jangan cuman karbo. Kalau bubur nanti jatuhnya cuman karbo ya. Jadi fase penyembuhan lukanya tentu tidak begitu optimal. Tapi memang berbicara tentang nutrisi ya dok, memang saya alami sendiri ya dok. Saya dari kampung ya dok. Kalau misalnya ada, saya melihat ada keluarga setelah operasi itu memang tidak boleh, malah dianjurkannya tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan, telur, karena nanti malah akan memperparah luka, katanya begitu dok. Bahkan ada yang bilangnya jadi bisul ya. Iya, berarti kan memang itu betul. Sudah menjadi stigma masyarakat. Betul. Itu ya dok ya memang. Jadi ya ternyata malah justru sebaliknya, kita harus banyak mengkonsumsi protein. Begitu ya dok. Protein mudah didapat, kemudian harganya juga terjangkau. Cuman ya itu dia, kadang-kadang pengetahuan ataupun stigma di masyarakat itu ya seperti itu. Habis operasi jangan makan telur, nanti bisul, ya susah ya. Bubur saja terus. Nah, begitu. Itu betul. Ya. Oke, baik.
Baik dokter, sekarang kita masuk ke dalam segmen mitos atau fakta. Oke, nanti dokter jawab apakah apakah benar fakta ataukah hanya mitos ya. Mitos atau fakta yang pertama, benar nggak sih dok kalau usus buntu itu bisa pecah karena dipijet? Itu mitos. Mitos. Ya. Karena yang namanya usus buntu, proses dia menjadi pecah atau perforasi itu bergantung dari proses yang namanya infeksi, respon imun, kemudian dinding dari usus buntu itu sendiri. Itu yang membuat dia pecah. Namun tindakan mengurut-urut pada tindakan di daerah perut itu sangat tidak dianjurkan. Jadi dia menambah nyeri ya, resiko terjadinya usus terpelintir. Nah itu tuh lebih ngeri lagi. Usus terpelintir ya. Jadi tadinya memang cuma usus buntu, setelah diurut-urut malah menjadi nambah komplikasi. Wow. Ya seperti itu. Makanya tidak dianjurkan untuk diurut, dipijit di area perut ya. Tidak dianjurkan. Oke. Mitos atau fakta yang kedua, apakah kalau misalnya kita makan biji cabai dok itu bisa menyebabkan usus buntu? Nah itu sebenarnya mitos karena itu kan sifatnya biji-bijian ya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tentu harus dicerna. Yang mengakibatkan susah mencerna itu ialah serat yang kurang. Balik lagi ke serat ya dok ya. Otomatis dengan serat yang cukup, konsistensi bentuk dari kotoran itu sendiri tentu lebih baik. Artinya tidak perlu ada kotoran yang menumpuk kan ya. Nah, gitu. Sebenarnya cabai itu sendiri kan menambah nafsu makan ya. Tidak langsung serta-merta menjadi penyebab utama jadi usus buntu. Kalau serapnya cukup ya sah-sah aja. Tapi jangan terlalu kebanyakan kebanyakan cengeng. Iya. Baik. Oke dokter, mitos atau fakta yang selanjutnya? Mitos atau fakta kalau misalnya usus buntu ini nyerinya hilang berarti udah aman? Ini sih sebenarnya sesi curhat mungkin bisa dikatakan seperti itu ya dok ya, karena kalau misalnya usus buntu ini ya dok sudah dilakukan tindakan pembedahan gitu kan, itu bisa berulang nggak dok? Kalau misalnya kita kebanyakan makan seblak gitu bisa menyebabkan usus buntu nggak sih dok? Dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini, Dirajak Hospital.